Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar tak? Dengar. Nenek lewat kakinya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita diberikan kesehatan dan kita bisa melanjutkan kajian kita pagi hari ini sesuai dengan rencana kita, yaitu selalu istiqomah dalam mempelajari ayat Allah agar kita sadar bahwa kita manusia ini adalah diharapkan menjadi orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada aturannya. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Karena perjuangan pengorbanan baik harta jiwa selalu dia teruntukkan untuk menegakkan dinullah, agama Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, mana umatnya nanti setelah dia tidak ada lagi, siapa yang akan melanjutkan perjuangannya. Ya, sebab itu karena kita sebagai umat Islam yang selalu taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat apabila kita berpegang teguh kepada ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Pedomannya adalah kitabullah dan sunnah. Kita awali kajian kita pagi hari ini dengan surat 49 ayat 13. Silakan dibaca. Aku ya. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Di dalam surat 49 ayat 13 yang sudah dibacakan tadi, yang dipanggil adalah manusia. Hai manusia. Jadi tidak ada batasan apakah manusia itu beragama Islam, apakah manusia itu beragama di luar agama Islam.
Dan dia memanggil adalah hai manusia. Jadi semua manusia, apakah manusia itu kafir, apakah warna kulitnya hitam, putih, coklat dan sebagainya, dan itu tidak ada perbedaan bagi Allah, tetapi yang manusia, wujudnya manusia dipanggil oleh Allah. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya kan? Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Mulanya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah, ayat ini yang dinilai oleh Allah itu adalah ketakwaan kita. Maka kita bertakwa. Apa yang dikatakan takwa itu ya di surat Ali Imran ayat 133, 134, yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersegera minta ampun kepada Allah. Ya, yang disediakan bagi orang-orang itu yang minta ampun itu adalah kepada surga yang seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa itu adalah ya segera minta ampun kepada Allah, menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit, memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarah, berbuat kebaikan kepada sesama manusia, agar Allah suka kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang itulah ciri-ciri orang yang bertakwa yang bakal dimasukkan Allah ke dalam surga sebuah janjian tadi. Lanjut. Nenek. Lalu Mas. Nenek dulu nggak apa-apa, nenek aja deh. Dan berpengalaman muka. Dan berpengalamanlah kamu semua Berpegang. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu namun nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya demi mendapatkan petunjuk. Ya, di surat Ali Imran ayat 103. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa ufratin minan nari fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya, seperti yang dibacakan oleh nenek tadi semuanya. Dan berpeganglah kamu semuanya.
disuruh berpegang ya kepada tali agama Allah. Maksudnya kepada Allah, kepada agama. Agama itu agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dilarang bercerai-berai. Tidak boleh kita bertengkar, tidak boleh kita bermusuhan. Jangan bercerai-berai. Dan janganlah kamu, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Nah, kita masa jahiliyah itu adalah ketika orang yang suka bermusuhan. Nah, itu artinya orang jahiliyah. Jadi kalau hari ini masih ada orang bermusuhan, bercerai-berai, itu namanya sama dengan orang jahiliyah, orang yang tidak tahu agama. Nah, jadi oleh sebab itu setelah kita memahami agama yang diturunkan oleh Allah melalui kitab Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak jahil lagi. Jadi orang jahiliyah itu adalah orang yang jahil. Orang yang jahil itu adalah yang suka bermusuhan. Nah, inilah ketika bermusuhan aja diberikan oleh Allah. Maka Allah mempersatukan hatimu. Dengan apa Allah mempersatukan hati kita? Dengan agama yang tadi, dengan Al-Quran. Dan lalu dijadikan kamu ya karena nikmat Allah. Nikmat Allah itu apa? Nikmat Allah itu adalah apabila kita mengikuti aturan-aturan Allah tadi, tidak bermusuhan lagi. Dan orang-orang yang bersaudara, ya kan, orang saudara tadinya bermusuh-musuhan, sekarang dijadikan kamu dengan nikmat Allah, dengan turunnya Al-Quran, dengan turunnya aturan-aturan Allah, maka kita kembali bersaudara. Dan kamu berada di jurang neraka. Kapan orang itu berada di jurang neraka? Ketika dia bermusuhan. Ketika orang meninggalkan agama Allah, artinya dia berada di jurang neraka. Jadi orang yang tidak taat lagi kepada agama Allah, tidak berpedoman lagi kepada Al-Quran, tidak berpedoman lagi kepada ajaran Rasulullah, maka orang itu pasti bermusuhan dan pasti dia melupakan nikmat Allah. Nah, ini berada di dalam jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memahami. Ini ayat ini cukup memberikan pelajaran pada kita agar kita selalu berpegang teguh pada agama Allah. Bagaimana caranya kita bisa berpegang teguh pada agama Allah? Harus memahami ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah. Ini ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang tidak mau belajar. Lanjut. Mas Galuh. Ya. Karena ayat 65, katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau bawah kakimu, berikan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kami keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami. Azab yang datang atas seperti hujan batu, petir, dan lain-lain, yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan tanda-tanda kebesarannya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti-ganti. Ada pula para mufassirin yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat Al-Quran yang berarti bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan ada yang berupa berita gembira, ada peringatan, cerita-cerita, hukum, dan lain-lain. Ya.
Di dalam surat 6 ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa qadiru ala ayyab'asa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'an wa yuziku ba'dakum ba'sa ba'din anzur kaifa nusarifu al ayati la'allakum yafqahun. Katakanlah qul huwa, ya kan, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Siapa yang berkuasa mengirimkan azab? Yaitu Allah. Dari atas kamu, dari bawah kakimu. Azab itu ada dari atas, ada dari bawah kakimu, atau dicampurkan kamu ke dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Nah, itu sebuah azab. Jadi kita dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Orang yang bertentangan ini contohnya orang-orang yang bermusuhan. Seperti terjadinya azab Allah itu kepada bangsa Yahudi Israel kepada Palestina. Nah, ini contohnya. Nah, perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka itu memahami. Jadi azab yang datang dari atas seperti hujan batu, petir. Nah, hujan batu itu kalau dulu ya, sekarang hujan bom, hujan rudal, petir dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Maksud Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda kebesarannya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti-ganti. Ada pula para mufassirin yang mengartikan ayat ini di sini dengan ayat-ayat Al-Qur'an, yang berarti bahwa ayat Al-Qur'an itu diturunkan ada yang berupa berita gembira, ada pula berita peringatan dan cerita-cerita hukum-hukum yang lain-lain. Nah, jadi ayat Al-Quran itu ada berupa berita gembira dan ada merupakan peringatan. Sekarang kita lanjut Anan. Surat kedua ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya. Katahanan tadi di surat itu sudah dibacakan. Al-Qurannya bunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
Apabila dikatakan kepada mereka, mereka itu siapa? Adalah orang-orang yang lalai tadi, orang-orang yang kafir tadi, orang-orang yang tidak dapat petunjuk tadi. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Nah, jadi orang-orang yang jahil tadi disuruh orang jahiliyah itu mengikuti apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran. Mereka menjawab, tidak. Jadi orang-orang yang jahil itu tidak mau menerima perintah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia mengatakan jawabnya tidak. Ikutilah kata Allah. Tapi mereka jawabnya tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Yang didapati oleh perbuatan nenek moyangnya, misalnya dia menyembah berhala, menyembah batu, menyembah dewa, menyembah gunung, menyembah api, dan menyembah laut, menyembah batu. Itu yang didapatinya dulu, yang diikutinya. Tetapi perintah Allah tidak diikutinya, ya kan? Nenek moyangnya seperti itu. Apakah mereka itu akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, kata Allah, kamu beriman kepada orang yang tidak mengetahui sesuatu apapun, mengikuti ajarannya yang salah, yang sesat, dan tidak mendapatkan petunjuk. Inilah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul dong. Mari kita Yuk, rekamannya di Stop dulu, Kek.